Kepoin Cyberbullying episode 1. Adanya perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Contoh, populer, senior, lebih unggul secara ekonomi dan sosial. Yang pastinya adanya penonton, karena pelaku membutuhkan pengakuan dari penonton kalau dirinya lebih kuat dan dominan. Oke, Cinta. Kalau begitu, yang tadi itu kan salah satu cirinya adalah adanya sifat dominan dari pelaku ya. Kalau dari korbannya itu ciri khasnya adalah perasaan terintimidasi atau perasaan tidak berdaya. Nah, Cinta, tahu nggak sekarang kalau misalnya kita amati ada 6 bentuk cyberbullying. Sehingga orang yang dikorbankan merasa tidak nyaman dan merasa terancam. Oke, jadi cirinya adalah perasaan tidak berdaya atau merasa terancam ya. Oke, kemudian yang kedua adalah catfishing ya. Nah, catfishing itu menciptakan identitas palsu untuk menjalin hubungan pertemanan di media sosial. Contohnya nih, saya misalnya ngaku-ngaku Udin, padahal saya Wideningsih. Nah, itu identitas palsu yang diciptakan untuk tujuan menjalin hubungan pertemanan. Yang selanjutnya adalah Fake account. Fake account yaitu berpura-pura menjadi orang lain dengan memasukkan nama, foto, data, atau alamat akun orang lain. Oke, jadi fake account ini banyak sekali, terutama di akun Facebook ya, banyak menggunakan nama, foto yang dicuri dari orang lain ya. Kemudian selain fake account ada apa lagi sih? Ada harassment. Harassment yaitu mengirimkan pesan gangguan pada email, SMS, maupun pesan teks secara terus-menerus. Oke, jadi mengirimkan pesan secara terus-menerus itu sangat mengganggu ya. Jadi inti harassment adalah teror ya, istilahnya teror yang dilakukan oleh si pelaku melalui email, SMS atau pesan-pesan di medsos ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan apa sih? Doxing. Doxing itu. Dan doxing itu apa sih? Mencari dan menyebarkan informasi rahasia seseorang atau organisasi. Ya betul. Jadi doxing itu mencari dan menyebarkan informasi rahasia seseorang atau organisasi. Misalnya seseorang, misalnya Cinta nih punya sesuatu yang menurut Cinta itu aib ya gitu. Tapi itu diumbar, dibukakan sehingga Cinta merasa terintimidasi ya. Kemudian selanjutnya adalah Exclusion, exclusion, yaitu tindakan yang secara disengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. ya. Pernah nggak sih? Pernah. Ya? Dari pemirsa juga ada yang pernah mengalami dikeluarkan secara sengaja dari sebuah grup ya. Oke, kemudian selanjutnya di dalam cybercrime ini Cinta ada dua hal yang biasanya dilakukan oleh pelaku cyberbullying ya gitu. Sehingga kita memang harus melindungi diri kita dari kejahatan internet. Nah, kejahatan internet itu kan ada dua tuh. Namanya apa sih? Hacking dan phishing. Ya, oke. Kemudian kalau hacking itu merupakan tindakan ilegal ya untuk mendapatkan akses pada sebuah sistem atau komputer. Jadi hacking itu tindakannya, pelakunya adalah hacker ya. Kemudian yang kedua adalah phishing. Phishing adalah metode hacker untuk mencuri password atau data pribadi kita dengan cara mengelabui korbannya menggunakan situs palsu yang menyerupai situs aslinya. Ya betul. Jadi kalau misalnya phishing itu adalah metodenya. Ya jadi metodenya itu dengan kalau misalnya kita mengetikkan nama di Google ya, mencari alamat situs. Nah itu ada situs yang dibuat mirip, padahal itu adalah situs palsu. Sehingga ketika kita menekan situs itu, mengklik situs itu, data-data kita terambil ya. Jadi semua data penting segala macam terambil. Oke, begitu saja yang bisa kita sampaikan berdua. Nah, pertanyaannya, apakah kamu pernah menjadi korban cyberbullying atau
Atau kamu pernah menjadi pelaku cyberbullying? Oh, nah, untuk mencegah hal itu, langkah-langkah untuk melindungi diri dari cybercrime, nantikanlah episode kami berikut di langkah melindungi diri dari cybercrime di TV Bandung 132. Sampai jumpa di cyberbullying episode selanjutnya. Thanks for watching. Stay at home, be healthy. Assalamualaikum. Saya Bideningsi. Saya Cinta Maria Balkis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo remaja hebat semua. Saya Bideningsi. Saya Cinta Maria Balkis. Yuk kepoin cyberbullying episode ke juga remaja-remaja hebat semua. Tetap semangat ya Cin ya. Semangat untuk tetap melaksanakan PJJ. Nah, Cinta, pada episode pertama cyberbullying gimana tuh? Apa yang kita bahas? Yang kita bahas adalah pengertian dan 6 bentuk cyberbullying. Ya betul ya. Nah, pada episode kali ini kita akan bicara tentang apa Cin? Tentang mencegah dan melindungi diri dari cybercrime dan langkah-langkah dan ikut episode 2. Langkah untuk melindungi diri dari hacking dan phishing. Yang pertama harus dilakukan apa Cin? Gunakan perangkat keamanan dan antivirus Di HP dan laptop ya. Sehingga itu untuk mencegah kita dari tindakan cybercrime ya. Kemudian yang keduanya adalah aktifkan settingan privasi di HP maupun di laptop ya. Sehingga dikunci dengan privasi setting itu data kita cenderung lebih aman. Kemudian selanjutnya apa? Melindungi diri dari hacking dan phishing, diantaranya tidak memajang misalnya apa saja Cin, kayak misalnya kartu keluarga ya, kemudian bulan tahun kelahiran, alamat rumah, kemudian nama orang tua, terutama yang biasanya digunakan sebagai alat kejahatan itu nama ibu kandung ya, itu tidak boleh di-share ya di media sosial. Kemudian alamat email maupun nomor HP. Ya, itu adalah untuk menghindari atau melindungi diri dari cybercrime. Kemudian yang selanjutnya apa Cinta? Hindari berbagi lokasi share location di media sosial. Ya, misalnya kita lagi apa sih Cin? Jalan-jalan. Kita jalan-jalan nih, kita jalan-jalan ya. Kita di-share. Kemudian selanjutnya ketika kita ada free wifi, biasanya kita kan, ada wifi nggak sih gitu ya. Nah, itu gimana tuh Cin? Jangan mengirim dokumen penting dan melakukan pembayaran orang saat menggunakan wifi umum. Ya, jadi tidak melakukan pembayaran online atau mengirimkan dokumen-dokumen penting saat menggunakan wifi secara umum ya, wifi ini. Oke, selanjutnya kemudian apa Cin? Pastikan keamanan web sebelum mengaksesnya. Ciri web aman diawali dengan HTTPS dan ada lambang gembok yang menandakan security. Iya, jadi itu adalah cara-cara untuk melindungi dari cybercrime. Kemudian ada selanjutnya, hindari iklan pop-up yang mengatakan kita menang undian berbau konten pornografi, perjudian. Nah, untuk ini ada semacam setting parenting control ya. Ini untuk ayah dan bunda jika ingin melindungi putra-putri predator di medsos, itu kita bisa menggunakan setting parenting control, apakah boleh di HP ataupun di laptop ya. Ayah bunda ya bisa, kalau misalnya ayah bunda ingin melindungi putra-putri kita dari di medsos itu ya. Nah, ini hindarilah iklan pop up ya. Kemudian selanjutnya, membuat password akun kombinasi huruf kapital, kecil, dan angka. Ingat, jangan bagikan pada password itu pada orang lain ya. ya. Pernah nggak sih kamu berbagi password dengan orang lain, Cin? Enggak pernah. Enggak ya, remaja-remaja hebat. Jangan pernah kalian membagikan password kepada orang lain ya. Atau misalnya kan kalau misalnya remaja-remaja nih suka saling pinjam HP ya. Nah, itu juga melakukan cyberbullying medsos ya. Kadang-kadang kita tidak
tidak tahu apakah pelaku cyberbullying itu orang yang kita kenal atau tidak, ya, sehingga kita harus melakukan tindakan untuk mengamankan dan melindungi diri kita dari kejahatan cyber atau cybercrime, ya. Itu berarti kita sudah bahas ini tentang apa, 8 langkah ya, 8 langkah membuat untuk melindungi diri dari cybercrime. Nah, kemudian ada netiquette ya. Netiquette apa sih? Intinya apa ya? Netiquette itu adalah tata krama yang berlaku di media sosial. Definisinya apa sih netiquette? Tidak mengatakan ucapan-ucapan kasar. Oke, nah kemudian etika berinternet itu kalau misalnya kita bagi ya, kita pilah, itu ada istilahnya komunikasi, kemudian respect, dan berbahasa atau language, kemudian privasi. Intinya etika berinternet itu adalah think before you share. Betul tidak, Cin? Betul ya. Oke, bagaimana maksudnya dari respect? Menghargai pengguna internet lain, perlakukan sopan santun, sabar menunggu balasan chat orang lain. Nah, ini biasanya untuk respect ini. Jadi misalnya ketika kalian remaja-remaja untuk mengirim WA nih, pesan WA ya, kadang-kadang suka ada tanda ping gitu ya, p ya gitu, ketik p gitu. Nah itu sebetulnya tidak sopan ya kalau menurut netiquette ya. Jadi harus bersabar menunggu balasan chat orang lain. Kemudian selanjutnya communication, berkomunikasi dengan efektif sesuai topik yang dibicarakan dengan pihak yang kita hadapi di internet. ya. Kemudian selanjutnya apa? Think before you share, berpikir kritis dalam menerima dan mengelola informasi, buat dan sebarkan konten positif. Ya, jadi kalau think before you share itu ketika kita mau men-share ya, memposting sesuatu nih, ya itu kita berpikir apakah postingan yang akan kita share itu penting gak sih untuk penerimanya gitu, bukan dari aspek kita sendiri ya. Atau misalnya dalam sebuah grup, misalnya grup WA ya, atau misalnya di grup di medsos yang lain, misalnya kita share tentang hoax ya, misalnya tentang sesuatu misalnya yang berbau sara, nih ini yang paling rentan ya, sehingga akhirnya ketika kita share konten itu akhirnya berbalik pada kita ya. Nah itu sebetulnya sarannya adalah buat dan sebarkan konten yang sifatnya positif. Nah kemudian selanjutnya menggunakan tata bahasa sopan dan tidak sarkasme. Ya, jadi ketika kita berbicara di dunia maya, kita sebetulnya sama saja ya, Cing ya. Bagaimana cara kita bergaul di dunia nyata ya. Jadi penggunaan bahasa, tata bahasa juga harus sopan, tidak sarkasme dan lain sebagainya. Dan kemudian juga penggunaan apa? Emoticon ya. Ya, itu juga termasuk ya. Nah, kemudian menjaga data privasi diri dalam penyebaran informasi. Ya, jadi itu hal yang sangat penting untuk dilakukan ya, bahwa kita harus menjaga data diri privasi kita. Sama orang baru ada yang chat, orang itu kita tidak kenal ya, alamat dan lain sebagainya, dengan itu banyak tuh yang ada yang SMS tuh ya, SMS yang spam gitu, undian ya, atau misalnya transfer saja. Nah, itu jangan langsung dibalas ya. Nah, itu nanti kita akan kena. Baiklah, kemudian kalau begitu kita kan tadi sudah bicara tuh tentang berbagai macam hal ya, tentang cybercrime. Nah, selanjutnya bagaimana langkah perlindungan dan pencegahan cybercrime yang harus kamu lakukan, dan bagaimana kamu menerapkan netiquette dalam aktivitas medsosmu. Nantikan episode bimbingan konseling berikut di TV Bandung 123. bagaimana langkah-langkah perlindungan dan pencegahan cybercrime yang kamu lakukan?
dan bagaimana kamu menerapkan Netipreneur dalam aktivitas medsosmu. Nantikan episode bimbingan konseling berikutnya di TV Bandung 132. Saya Bidaningsih. Saya Cinta Melodia Balkis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.